chatnya ya. Shalom Arimbi. Sambil nyapa-nyapa sekaligus. Wah, sudah banyak yang masuk ini. Boleh share. Wah, sudah banyak nih teman-teman nih yang udah join, Der. Kita sapa lagi ya, Der ya. Shalom semuanya. Shalom. Wah, ini kalau dari foto-foto dan nama-namanya tuh kayaknya udah familiar ya. Bener gak, Der? Betul sekali. Kayak sering join gitu. Terus nama-namanya juga sering kita lihat ya, Kak ya? Yes, bener banget. Bikin kita tuh makin excited gitu. Ya gak sih? Oke, kalau tadi kita udah ngebahas playlist ya. Kalau gitu kita mau ngebahas sesuatu yang ini menarik nih. Dan ini pasti kayak semua orang pada suka nih. Apa itu, Der? Nah, di sini kita akan kasih teman-teman semua rekomendasi makanan nih buat teman-teman. Pasti kan kalian kan kadang-kadang suka, aduh lapar nih, pengen makan sesuatu nih, tapi bingung mau makan apa. Nah, kita kasih rekomendasi makanan untuk teman-teman semua. Nah, oke, ini nih ada di layar, ada lunch dinner ataupun snack, teman-teman bisa pilih, ataupun teman-teman bisa foto nih. Mana tahu bisa jadi apa namanya? List teman-teman semua gitu. Jadi kalau misalnya pada bingung ya mau makan apa ini gitu. Kan kadang kalau masak di rumah, kita kan di rumah aja bosen ya. Kayak kadang tuh ada perasaan, aduh kangen banget nih pengen makan di luar, tapi lagi nggak bisa. Nah, tentu pilihan paling tepat tuh GoFood sama GrabFood. Jadi ini rekomendasi makanan ya teman-teman. Iya. Nah, kalau aku sih di antara makanan ini semua aku lebih suka ini sih, Kak. Nasi kulit malam minggu. Wah, kenapa itu? Kenapa? Cocoknya dimakan pada saat makan siang nih. Apalagi kalau makannya sendiri, nggak boleh rame-rame. Soalnya kulitnya itu sangat menggiurkan. Enggak sih. Tidak mau di-share ya? Tidak bisa di-share ya? Tidak boleh. Enggak bercanda. Nah, di sini kayak nasi kulit ayamnya, wah enak sih, cocok sih. Cocok bagi penggemar kulit ayam. Tuh, kalau Kakak suka yang mana, Kak? Nah, karena aku lagi diet. Waduh, diet club alias wacana sih. Cuman aku tuh kadang pengen kenyang ya, cuman nggak pengen yang berat banget. Jadi aku biasanya suka mesen kebab monster, terus juga suka ada promo. Jadi buat anak-anak kos ini tuh harganya jangkau. Tapi kan kebab monster kan banyak daging, Kak? Gimana dia? Tapi ada sayurnya tetap aja. Wah, ada ya? Alasan. Walaupun ada seadanya cuma selembar gitu ya. bisa. Kalau teman-teman semua pada suka makan apa nih? Mungkin ada rekomendasi yang di luar dari list yang udah kita bikin. Boleh dong di-chatin kalian suka makan apa. Kita juga pengen tahu ya nggak sih, Der? Di kolom komentar. Ya, betul sekali. Mana tahu makanan rekomendasi teman-teman bisa kami coba, ya kan? Wah, PSP tuh, PSP. Wah, boleh. Level berapa tuh, Kak Oki? Aku setengah sih, aku nggak bisa. Kalau Kak Oki level berapa nih kira-kira? 3 ya? 3 oke juga sih, aku setengah, aku nggak bisa. Ada yang suka itlah. Itlah. Ya, boleh. Aku pernah coba sih sekali doang. Aku udah berapa kali ya? Udah sering sih, cuman tuh enak banget sih. Wah, ini ada yang biasa. Makan firman Tuhan. Wah, itu wajib ya, itu wajib. Ya, itu wajib, tidak boleh. Tidak boleh lewat. Benar sekali. Dading mau oleh. Wah, itu kita harus cobain sih kapan-kapan kalau misalnya pandemi udah berakhir, kita udah ibadah langsung di gereja, kayaknya kita harus makanannya dading mau oleh. Ya, bisa. Babi Joy belum pernah coba. Tapi dia kayaknya teman kita nih pesannya 10.000, 20.000 kayaknya nih, Kak. Soalnya dia pilih makan untuk jam makan siang ini kayaknya. Atau mungkin pakai nasi ya? Pakai nasi ya. Aduh, ada aja deh. Wah, ada yang ikan. Ini banyak banget yang jawab ikan loh. Oh, ikan apaan sih? Ikan Ikan ya? Oh, dia tuh makanan aku lupa deh. Aku pernah coba sekali ikan. Pokoknya dia ikan gitu. Maksudnya menunya ikan, cuman macem-macem gitu. Ada yang di sambal matah gitu. Dan itu menurut aku enak sih. Boleh. Cuman aku kurang suka ikan. Kobil pacan tuh apa ya? Wah, kalau ini Ferdinand Marcelino ini ahlinya nih kalau makanan sama Bapak Septi ya. Chef nih, jangan-jangan mereka nih chef nih, Chef Juna, temennya Juna. Nah, oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kan kalau teman-teman pengen makan bisa difotoin untuk list rekomendasi teman-teman semua. Yes. Oke, baiklah.
Ya, gak kerasa ya, kita udah seru ngobrol-ngobrol nih. Sampai kita udah lihat waktunya udah harus ibadah nih dimulai. Iya, Kalau bentar begitu, lagi nih. aku mau himbau teman-teman untuk mempersiapkan hati dan aku mau ngajak Angel untuk memulai ibadahnya. Anyway, sebelum kita mulai ibadah, aku lupa, aku mau ngingetin selama ibadah berlangsung nanti, itu aja teman-teman akan kita mute supaya ibadah berjalan dengan baik. Tapi tenang aja, di akhir ibadah semua bisa diizinkan untuk buka mic-nya, jadi kita bisa langsung ngobrol-ngobrol. Yap. Oke, kalau Oke. begitu. Selamat beribadah teman-teman semua. Salam teman-teman semuanya. Aku rindu dong pengen ngeliat tangan-tangan teman-teman yang terangkat, tapi lewat reaction aja, reaction clap. Mana nih? Wih, dahsyat, luar biasa. Hampir semua nih ya. Semua bersuka cita nih kayaknya nih. Yuk, yang bersuka cita, aku ajak teman-teman sama-sama yuk kita tulis ini di chat. Jadi ibadahnya tuh kita berasa ketemu langsung. God is our strength and our joy. Amen. Amen. Yuk sama-sama kita sebelum memuji menyembah Tuhan. Yes. Wow. Semua sama-sama ya. Kayaknya pakai hati nih ngetiknya nih ya. Luar biasa. Wah, yes. Luar biasa. Oke. Yuk sama-sama kita siapin hati kita yuk teman-teman. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, kita satukan hati kita dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu 1 minggu lagi kami boleh berkumpul kembali Tuhan lewat online service YCSC Tuhan. Biar Tuhan terus beracara bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di kamar-kamar kami, di rumah-rumah kami Tuhan. Karena hadirat-Mu gak terbatas ruang dan waktu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut Engkau atas hidup kami sore hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau menyatakan isi hati-Mu, Engkau mencurahkan Tuhan roh-Mu di tengah-tengah kami. Bahkan Engkau Tuhan membaharui hati setiap kami. Kami percaya hari-hari ini Tuhan gak mudah Tuhan. Mungkin kami lagi gak di kondisi yang enak, tapi kami mau meninggalkan beban kami sejenak. Kami mau bersuka di dalam hadirat-Mu. So di dalam hadirat-Mu kami menemukan kekuatan yang baru dan sukacita yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan ucapan syukur kami. Mari kita semuanya siap memuji Tuhan sama-sama. Katakan, amin. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You've changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Praise you now. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Benar Tuhan, gak ada satupun yang bisa men-stop kami Tuhan untuk memuji Engkau Tuhan. I will sing of your love for me. In my
broken, chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me up from the dark. Now I'm lighting into your light. You've changed my cry into dancing. My lips shall praise you now. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Praise you now. Say, nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. It's from praising, from praising you. Praising you. Sing, I'll praise you forever. Praise you forever. Praise you forever. Everything in me is the name of Jesus. Praise you forever. Praise you forever. Everything in me, praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Tepuk tangan yang meriah dari rumah-rumah kita buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita siapin hati kita, teman-teman. Bapa, kami datang Tuhan sore hari ini Tuhan, bukan dengan tangan yang hampa, tapi dengan satu kerinduan Tuhan, bersekutu dengan Engkau, menikmati baik-Mu Bapa sore hari ini, mendengarkan suara-Mu. Ini hati kami Tuhan, ini setiap kami Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh ada sore hari ini di kamar-kamar kami dan join YCSC. Bukan suatu kebetulan Tuhan. Kami percaya itu panggilan Tuhan bagi setiap kami Bapa, untuk sama-sama bersekutu dengan Roh-Mu Tuhan di tempat ini sore hari ini Bapa. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih. Thank you Jesus. Oh, mari sembah Dia teman-teman. Naikkan syukur-Mu di hadapan-Nya Tuhan. Engkau yang terlebih tahu hati setiap kami Bapa. Kami bawa hati kami, Yesus, Engkau indah, Kau mulia bagi kami. Oh, apa yang gak pernah dilihat oleh mata, gak pernah didengar oleh telinga,
karena ku pikirkan sungguh kau telah sediakan, kau curahkan berkat-Mu timpa dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih
batakana ya lalaba ya lalaba lalaba sanda. Ya lalaba ya lalaba ya lalaba. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan bersanjung Kau mulia, mulia yang duduk di tahta. Bagimu
For you are worthy of all the praises and the glory, Lord. We want you more, we need you more, God. Kami percaya hadirat-Mu ya Tuhan, melingkupi setiap kami Tuhan. Saat ini Tuhan, membaharui hati kami Bapa. Oh, hanya Engkau yang kudus, tak bercela. Let's worship Him. Oh, bring us deeper and deeper, Lord. Oh, kami tenggelam dalam sungai-Mu, Tuhan. Amazing, amazing grace, amazing, amazing grace. Kami sambut Raja kemuliaan. Kami sambut Engkau ya Tuhan. Thank you Jesus for your presence. Terus beracara bagi setiap kami Tuhan sore hari ini Tuhan. Dan menjadi ukupan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sore hari ini kami siapkan hati kami Tuhan. Untuk dengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Urapi hamba-Mu Korobi Tuhan. Terus Tuhan Kau pakai Tuhan untuk menyatakan isi hati-Mu bagi generasi ini Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Korobi boleh silakan pimpin kita dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk sore hari ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama ya Tuhan. Walaupun secara online Tuhan. Di rumah kami masing-masing Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Engkau hadir di setiap rumah-rumah umat-Mu. Di setiap rumah-rumah anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan ini waktunya Engkau yang berbicara. Engkau yang memberkati setiap kami lewat firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu juga Tuhan. Hanya sebagai alat di tangan-Mu Tuhan, untuk kepanjangan mulut-Mu Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Berikan roh hikmat pengertian Tuhan atas setiap kami. Untuk kami boleh menangkap ya Tuhan, apa yang menjadi isi hati-Mu hari-hari ini. Pimpin kami ya Roh Kudus. Penuhi kami Tuhan dengan urapan-Mu. Kami percaya Tuhan, benih firman itu Tuhan tidak ada yang gugur, tidak ada yang mati. Tetapi benih firman yang ditabur ya Tuhan sore hari ini akan berakar, bertumbuh, dan berbuah, dan buahnya itu tetap di dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berbicara Roh Kudus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami siap sambut untuk menyambut berkat-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Gimana semua teman-teman kabarnya? Baik? Oke semua? Puji Tuhan ya, saya percaya pemeliharaan Tuhan sempurna. Ya. Gak berasa kita sudah masuk bulan ke-10 di tahun 2020. Kurang lebih 7 bulan ya, kita sudah beribadah secara online. Kita tidak bisa dulu untuk beribadah secara offline. Saya percaya ada maksud Tuhan di balik semuanya ini. Ya. Lalu beberapa minggu yang lalu, Pak Niko pada saat ibadah raya online, menyampaikan firman Tuhan
dari Yesaya 26 ayat 20 dan 21 ya. Kita baca bersama ya. Mungkin media bisa tampilkan, kita baca bersama dari Yesaya 26 20 sampai 21. Kita katakan firman Tuhan katakan, mari bangsaku masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Ayat 21, sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang yang mati terbunuh di sana. Katakan amin. Nah, saudara, ini adalah perintah Tuhan hari-hari ini. Di mana Tuhan minta saudara dan saya, kita gereja Tuhan, untuk bersembunyi barang sesaat lamanya. Ini juga yang dialami oleh tokoh-tokoh di dalam Alkitab, saudara. Ya, sebut saja dari Daud, Musa, Yusuf, ya, Nabi Nuh, bahkan juga murid-murid. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, mereka semua diminta Tuhan untuk bersembunyi barang sesaat lamanya. Nah, saudara, saya percaya ini ada maksud Tuhan untuk kita sama-sama untuk sampai saat ini lebih banyak tetap berada di rumah. Ya, untuk sampai saat ini kita tetap tidak keluar dari rumah. Selain kalau ada urusan yang penting. Ini adalah pesan Tuhan, perintah Tuhan. Ya. Saya diingatkan, ya, ketika juga para murid pada saat itu diminta Tuhan untuk tetap berada di rumah. Ketika itu Nabi Nuh untuk tetap berada di bahtera. Saya percaya, karena apa? Karena ada maksud Tuhan untuk supaya apa? Anak-anak Tuhan terpelihara sempurna. Begitu juga dengan saudara dan saya. Kalau Tuhan katakan hari-hari ini, kita untuk lebih banyak lagi berdiam diri di rumah, tidak banyak keluyuran, tidak banyak keluar dari rumah, itu karena ada satu tujuan Tuhan, yaitu saudara dan saya, untuk tetap terpelihara secara sempurna. Ya. Nah, saudara, apa maksud Tuhan hari-hari ini? Dan apa yang harus kita nantikan hari-hari ini? Saya percaya ini semua adalah waktunya Tuhan. Ya. Kalau perkara pandemi Tuhan mau hentikan, seketika itu juga, seketika ini juga, saya percaya tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Itu bukan perkara yang mustahil bagi Tuhan. Sama ketika Tuhan Yesus, saat menghentikan angin taufan, ketika Tuhan bersama-sama dengan para murid di dalam perahu di sebuah danau, pada saat dia akan bertolak ke seberang, tetapi angin taufan itu menerjang kapal yang ditumpangi oleh Tuhan Yesus dan para murid. Di situ para murid dalam keadaan ketakutan, kecemasan, kebingungan, dan pada saat itu gelombang air sudah masuk ke dalam perahu, dan para murid berkata membangunkan Tuhan Yesus yang pada saat itu sedang tertidur di buritan kapal. Dikatakan, Tuhan, apakah engkau tidak peduli kalau kami binasa? Dan Tuhan bangun, Tuhan lakukan pertolongan dan bertindak pada saat itu juga. Dikatakan diam dan tenanglah, maka pada saat itu juga angin sakal atau angin taufan itu berhenti. Dan dikatakan danau menjadi teduh. Tetapi saudara, ada kalanya Tuhan itu tidak bertindak secara langsung. Tidak bertindak seketika itu juga. Saya diingatkan ketika kita sama-sama pernah membaca kisah perjamuan kawin di Kana. Pada saat perjamuan kawin di Kana, di situ Tuhan Yesus juga hadir bersama dengan ibunya Maria. Nah, saudara, pada saat pesta berlangsung, krisis terjadi. Air anggur habis. Dan ibu Tuhan Yesus, yaitu Maria, itu berkata kepada Tuhan Yesus, mereka kehabisan anggur. Tapi apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan katakan kepada Maria, apa yang mau daripadaku, ibu? Waktuku, dikatakan apa? Waktuku belum tiba. Sampai terjadinya mujizat. Begitu juga dengan hari-hari ini. Saya percaya, waktu Tuhan itu belum tiba. Sehingga apa? Tuhan belum bertindak hingga saat ini. Pandemi tetap ada. Pandemi belum selesai. Jadi, Tuhan memberikan pertolongan itu belum tentu seketika itu juga. Belum tentu secara instan. Tetapi mungkin ada proses, ada waktu, sampai waktunya Tuhan. Dan itu dinamakan apa? Dinamakan kairosnya Tuhan. God's timing, waktunya Tuhan.
Amin. Sampai terjadinya kemenangan, terobosan, breakthrough yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Nah, inilah yang Tuhan mau. Hari-hari ini, saudara dan saya, itu untuk tetap terus menantikan sampai waktu Tuhan itu tiba. Sampai kairosnya Tuhan. God's timing itu tiba. Supaya sampai kita mencapai kemenangan. Kita mengalami kemenangan. Kita mengalami pemulihan. Sampai pandemi itu selesai. Saya percaya, saudara. Saya percaya. Waktu itu pasti akan tiba. Amin. Waktu kemenangan itu, waktu terobosan itu, waktu pemulihan itu pasti tiba. Karena apa? Karena Tuhan yang ambil kendali segala sesuatunya. Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatunya. Tapi masalahnya, saudara, saat kita menanti-nantikan ini, pada saat kita di dalam masa penantian ini, sampai kita mengalami kemenangan itu, sampai kita mengalami kairosnya Tuhan, ini adalah momen-momen yang penting. Di mana apa? Di mana pada masa saat ini, di mana kita menantikan waktunya Tuhan, itu adalah masa kita menuju masa kemenangan itu. Ini adalah kunci untuk kita mengalami terobosan, sampai kita mengalami kairosnya Tuhan. Tapi saudara, banyak anak-anak Tuhan, sekalipun orang-orang hari-hari ini, dan gereja-gereja Tuhan, itu mereka tidak mau mentaati time frame-nya Tuhan. Mereka tidak mau mengikuti timeline-nya Tuhan. Mereka tidak mau menantikan janji Tuhan sampai janji Tuhan itu digenapi. Karena apa? Karena banyak orang hari-hari ini, mereka tidak lagi sabar. Mereka tidak lagi mau mengikuti tuntunan Tuhan. Mereka tidak betah, mereka tidak sabar. Mereka merasa, apakah pertolongan Tuhan itu akan datang? Apakah kita akan mengalami pemulihan dari Tuhan? Tapi saya percaya, saya berdoa, kita semua mau menantikan janji Tuhan. Amin. Kita mau terus berada di dalam tuntunan Tuhan. Dan kalau Tuhan minta kita untuk bersembunyi barang sesaat lamanya, kita mau terus mengikuti tuntunan Tuhan. Kita mau sabar menantikan janji Tuhan. Amin. Nah, saudara, apa yang Tuhan mau? Tuhan itu, Roh Kudus itu pribadi yang tertib, pribadi yang teratur, saudara. Dia bukan Tuhan Yesus itu bukan pribadi yang tanpa tujuan. Ya. Jadi kalau Tuhan minta kita untuk bersembunyi barang sesaat lamanya, itu ada maksud Tuhan di balik semua itu. Dan saya lihat, memang ada proses yang gereja Tuhan, umat Tuhan, untuk jalani hari-hari ini. Sampai kita mengalami kairosnya Tuhan. Proses yang pertama, itu adalah proses yang dinamakan adalah proses ketaatan, saudara. Sejak pandemi ini merebak ke seluruh dunia, sejak pandemi ini melanda ke seluruh dunia, juga ke Indonesia, kalau kita lihat, hampir satu dunia, orang-orang di dunia itu dipaksa ya untuk tetap berada di rumah. Banyak bangsa-bangsa atau negara-negara bahkan melakukan lockdown. Ya. Semua penduduknya, masyarakatnya tidak boleh keluar rumah. Selain kalau membawa surat izin keluar rumah. Untuk ada keperluan yang penting, yang urgent. Di Indonesia, di negara kita, dilakukan PSBB. Ya. Di mana kita juga tidak boleh berkumpul satu sama lain, tidak boleh ada kerumunan. Semua tempat hiburan, semua mal-mal, dan juga tempat-tempat umum itu ditutup pada saat waktu lalu. Walaupun beberapa saat kemarin PSBB sempat dilonggarkan, ya, tetapi bulan lalu PSBB kembali diperketat. Karena apa? Karena tingkat penderita COVID yang positif itu meningkat, khususnya di Jakarta. Ya, di Jakarta diadakan kembali PSBB yang diperketat. Nah, saudara, saya tuh diingatkan juga sama seperti bangsa Israel, saudara. Ya, ketika bangsa Israel sebelum mengalami pembebasan dari bangsa Mesir, dari perbudakan bangsa Mesir, pada saat itu Tuhan
meminta melarang untuk bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sebelum pembebasan itu untuk mereka sama-sama berada di tanah Goshen. Jadi tanah Goshen itu ada di negara Mesir. Dan bangsa Israel memang berkediaman atau tinggal di tanah Goshen. Karena apa? Karena Tuhan akan menurunkan tulah, bahkan sampai 10 tulah ke atas Mesir sebelum masa pembebasan itu tiba, sebelum kairosnya Tuhan itu datang. Bangsa Israel tetap berada di tanah Goshen. Apa jadinya kalau mereka tidak taat mengikuti tuntunan Tuhan? Saya percaya ketika kalau bangsa Israel, orang-orang Israel pada saat itu, mereka tidak mau tetap berada di tanah Goshen, mereka keluar ke wilayah lain di Mesir, saya percaya mereka akan mengalami celaka, saudara. Mereka akan mengalami tulah itu. Kita baca dari kitab Keluaran 9. Keluaran 9 ayat 25 dan 26, ya. Apa yang terjadi? Dikatakan firman Tuhan, hujan es itu, ketika itu ada Tuhan menurunkan tulah hujan es, ya. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang. Di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang. Juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, dikatakan apa? Tidak ada turun hujan es. Saudara, inilah yang Tuhan mau. Ketaatan kita, itu di situ ada coveringnya Tuhan. Ada perlindungannya Tuhan. Sama seperti Nuh, saudara. Ketika banjir bandang, air bah melanda seluruh bumi, dan memang ada tujuan Tuhan untuk membinasakan umat manusia pada saat itu. Ketika itu Nabi Nuh taat mengikuti tuntunan Tuhan untuk tetap berada di Bahtera. Sampai kurang lebih berapa lama, saudara? 1 tahun. Sampai kairosnya Tuhan. Kapan? Waktu air menjadi surut. Itulah kairosnya Tuhan atas Nabi Nuh. Beserta keluarganya semua. Sampai ketika air surut, Nabi Nuh bisa keluar dari Bahtera. Itulah yang dinamakan ketika kita mengikuti tuntunan Tuhan, kita tidak mengalami celaka. Nabi Nuh mengikuti tuntunan Tuhan sehingga dia diluputkan dari celaka itu. Memang hari-hari ini kita tetap harus beraktivitas, ya. Apalagi teman-teman kita yang bekerja di kantor, perusahaan, saya percaya kita pun kalau kita harus datang ke kantor, kita harus bekerja, kita memang harus keluar rumah. Itu memang kewajiban daripada kita. Gak mungkin kita memang selamanya ada di dalam rumah. Tetapi ketaatan apa yang Tuhan maksud sebenarnya, teman-teman? Ketaatan yang dimaksud adalah melakukan atau bertindak sesuai tuntunan Tuhan dengan tepat. Tuntunan yang mana? Tuntunan lewat siapa? Lewat pemerintah negara kita. Ingat, saudara, pemerintah adalah wakil Tuhan atas suatu bangsa. Jadi setiap protokol yang diputuskan oleh pemerintah, saya percaya itu semua berasal dari Tuhan. Apa yang diperintahkan oleh, yang diputuskan oleh pemerintah, ketetapan atau peraturan-peraturan untuk menggunakan masker, untuk kita tetap menjaga jarak, tetap menjaga kesehatan, sesering mungkin mencuci tangan. Apakah kita lakukan itu dengan tepat? Itu yang Tuhan ingatkan hari-hari ini. Untuk kita melakukan protokol yang ditentukan oleh pemerintah, protokol kesehatan itu. Jadi, kalau kita lakukan dengan tepat, di situ ada perkenanan Tuhan, saudara. Apa yang menjadi bagian kita, kita lakukan dengan setia. Kita lakukan dengan benar. Sisanya, Tuhan yang akan melakukan bagiannya. Ingat, Saul, saudara, ketika dia diangkat menjadi raja, tetapi oleh karena ketidaktaatannya, Tuhan menolak Saul. Tuhan tidak berkenan lagi kepada Saul. Karena dia tidak taat mengikuti tuntunan Tuhan atau perintah yang Tuhan berikan. Akhirnya dia diganti oleh seorang raja lain yang bernama Daud. Hamba Tuhan yang bernama Daud. Bahkan Tuhan katakan apa? Aku telah menemukan Daud
bin Isai hambaku yang berkenan di hatiku. Kenapa dia berkenan, saudara Daud? Karena dia melakukan kehendak Tuhan pada saat itu. Melakukan seluruh kehendak Tuhan dengan tepat pada zamannya. Saya berdoa, saya ajak kita semua untuk taat melakukan kehendak Tuhan. Amin. Sehingga apa? Sehingga setiap daripada kita itu mengalami perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan ada atas setiap kita semua. Pribadi lepas pribadi setiap kita. Bahkan bukan kita saja. Keluarga kita. Semua ada di dalam covering-nya Tuhan. Semuanya ada di dalam perlindungannya Tuhan. Amin. Hal yang kedua, proses apa lagi sebenarnya yang Tuhan mau hari-hari ini? Di dalam kita berdiam diri menantikan janji Bapa, menantikan janji Tuhan. Proses yang kedua adalah proses penguasaan diri. Kita baca dari firman Tuhan ya. Dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. Dikatakan firman Tuhan, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat. Dan ini yang digarisbawahi ya, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Lalu dari firman Tuhan Galatia 5 ayat 24. Galatia 5 ayat 24 dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus, Yesus ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara, sejak awal pandemi merebak, beberapa kali kita melihat apa yang terjadi ya di tengah masyarakat. Dari dalam negeri kita lihat, ketika terjadi adanya long weekend atau libur panjang, apa yang terjadi, saudara? Masyarakat Jakarta banyak yang pergi ke kawasan puncak. Kawasan puncak macet total. Begitu juga di daerah lainnya. Di Indonesia, banyak terjadi kumpulan massa. Mereka mengabaikan protokol kesehatan. Tidak pakai masker, tidak menjaga jarak. Lalu, pada saat PSBB mulai dilonggarkan, ketika itu pemerintah Jakarta, ya DKI, itu kembali mengadakan Car Free Day, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Banyak masyarakat Jakarta turun ke jalan. Sudirman, Tamrin, HI, semuanya. Mereka berkumpul, naik sepeda, mereka berkerumun, tanpa menggunakan masker, mengabaikan protokol kesehatan. Bahkan meme-nya ada dikatakan apa? Bukan Car Free Day, tapi apa? Corona Free Day. Ya, beberapa hari yang lalu, saya lihat di TV, di berita, saudara. Ya, di Deli Serdang, tempat wisata, kolam renang. Itu di dalam kolamnya, kolam renang. Itu penuh dengan manusia, dengan orang-orang. Orang kalau berenang memang tidak mungkin menggunakan masker, saudara. Tetapi di situ berkumpul semua dalam satu kolam. Dan kemarin saya baca beritanya, tempat wisata itu sekarang ditutup. Dan inilah yang terjadi, saudara. Ketika hawa nafsu lebih menguasai manusia, mereka tidak lebih menuruti Allah, tetapi mereka menuruti hawa nafsunya. Mereka mengikuti keinginan dagingnya. Di luar negeri bukan perkara yang berbeda, sama juga, saudara. Banyak di luar negeri juga. Mereka berkumpul di kerumunan, di tempat hiburan. Mereka tanpa mentaati protokol yang berlaku di negaranya. Mereka terus melanggar apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga apa? Gak bingung, saudara, hari-hari ini. Semakin banyak terjadinya kasus positif corona. Orang, kalau sudah dikuasai oleh hawa nafsu, mereka tidak dapat lagi menguasai keinginan dagingnya. Mereka tidak dapat lagi menguasai dirinya. Ketika mereka dikuasai oleh hawa nafsu,
itu ada celah yang membuka, yang mendatangkan kelengahan untuk orang itu, saudara. Jadi kalau kita dikuasai oleh hawa nafsu, apa yang menjadi kedagingan kita, kita turuti, sebenarnya ada celah yang terbuka. Dan celah itu membuat kita menjadi lengah. Ini adalah waktu atau masa kita berjaga-jaga. Kalau tanggal 1 sampai 31 Oktober ini juga kita masuk dalam doa puasa kembali. Ini adalah masa di mana kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengingat untuk kita masa-masa ini untuk terus berjaga-jaga, saudara. Kalau kita tidak bisa berjaga-jaga secara hidup di dunia, bagaimana mungkin kita mau berjaga-jaga menantikan kedatangan kedua Tuhan, masa kedatangan Tuhan kedua kali yang dikatakan secara tiba-tiba Tuhan akan segera datang. Gak mungkin kalau kita melihat keadaan orang mati di luaran begitu banyak, tetapi kita mengabaikan, kita menganggap rendah, kita menyepelekan hal itu terjadi. Yang di depan mata kita lihat di berita banyak orang meninggal karena corona, tetapi kita tetap tidak mau menuruti protokol yang ditetapkan oleh pemerintah. Tidak mungkin saudara dan saya kita bisa berjaga-jaga menantikan kedatangan kedatangan Tuhan kali yang kedua yang datang secara tiba-tiba. Oleh karena itu, jangan dikuasai oleh hawa nafsu. Mungkin kita sudah jenuh, mungkin kita sudah lelah, mungkin banyak daripada kita atau anak-anak Tuhan, gereja Tuhan hari-hari ini sudah mulai goyah pengharapannya di dalam Tuhan. Mereka sudah meragukan apakah ada pertolongan Tuhan. Apakah Tuhan sanggup menolong gereja Tuhan hari-hari ini? Saya sangat percaya Tuhan pada saatnya Dia akan menolong setiap anaknya, setiap umatnya, setiap saudara dan saya sebagai gereja Tuhan. Amin. Hal yang ketiga, saudara, proses apa lagi yang sebenarnya yang Tuhan mau hari-hari ini gereja jalani? Yaitu proses mempersembahkan korban syukur. Kalau pada tanggal 18 September yang lalu, bulan lalu ya, 18 September lalu, penanggalan atau kalender Ibrani itu berubah memasuki tahun yang baru. Tahun 5781, saudara. Ya, di Israel itu sudah memasuki tahun yang dinamakan tahun Pei Aleph, tahun 81. 8 itu berbicara mengenai menggambarkan sebuah mulut. Ya. Dari tahun lalu kita sudah dengar dekade Pei ini, ya, dekade tahun mulut ini, Tuhan tuh mengingatkan untuk kita untuk senantiasa berjaga-jaga atas setiap ucapan yang kita keluarkan dari mulut kita, ya. Setiap perkataan yang kita ucapkan. Karena apa? Karena segala sesuatu yang kita ucapkan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan pada nantinya. Nah, saudara, ucapan yang kita keluarkan lewat mulut kita, itu yang Tuhan mau adalah perkataan-perkataan yang positif hari-hari ini. Perkataan-perkataan yang membangun, yang memberikan semangat buat orang yang mendengarkan. Bukan perkataan negatif, bukan perkataan yang sia-sia, bukan perkataan fitnah, hoax, perkataan yang tidak baik, perkataan kotor, perkataan negatif. Itu harus dibuang dari mulut kita hari-hari ini. Tuhan mau kita melepaskan berkat. Walaupun dalam keadaan gak enak, saudara. Walaupun kita sedang mengalami tekanan, himpitan. Perkatakan yang positif. Perkatakan berkat hari-hari ini. Ucapkan berkat atas Indonesia. Ucapkan berkat atas kotamu. Dan juga hari-hari ini, saudara. Di tahun Pei Aleph ini, Tuhan juga mau kita banyak mengucapkan syukur. Memang, kalau kita dalam keadaan gampang, dalam keadaan enak, saudara, dalam keadaan baik, dalam keadaan fine, segala sesuatunya, bukan kita aja, semua orang itu akan mudah bersyukur kepada Tuhan. Setiap daripada kita mudah mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau, walaupun kita dalam keadaan terhimpit, walaupun kita di dalam keadaan tertekan, saudara. Dalam keadaan tidak enak sekalipun. Tuhan mau saudara dan saya tetap
mengucapkan syukur. Naikkan korban syukur itu. Namanya korban pasti sakit, saudara. Ada yang harus kita korbankan. Tetapi ini yang diinginkan oleh Tuhan. Pada saat krisis terjadi, ya, di mana Tuhan akan memberikan makan 5.000 orang. Apa yang dilakukan Tuhan terhadap roti yang hanya 5 roti, 2 ikan? Tuhan mengucapkan syukur kepada Bapa atas apa yang ada. Sehingga apa? Sehingga ketika Tuhan mengucapkan syukur atas apa yang ada di dalam pada saat itu, Bapa di surga melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dia mengirimkan mujizatnya. Sehingga pada akhirnya 5.000 orang makan dengan bukan hanya dengan cukup saja. Mereka kenyang. Dan sisa 12 bakul. Allah kita, Allah yang ajaib. Amin. Kita baca dari firman Tuhan. Dari Ibrani 13 ayat 15. Ibrani 13 ayat 15. Dikatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia Tuhan senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Lalu Efesus 5 ayat 20. Efesus 5 ayat 20. Dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dikatakan dari firman Tuhan ini, dikatakan apa? Atas apa? Segala sesuatu. Berarti dalam keadaan enak maupun tidak enak. Baik dalam keadaan baik maupun tidak baik. Ucapkanlah syukur dalam segala sesuatu. Saya teringat ada seorang di dalam Alkitab, ya. Di dalam Alkitab ada seorang yang ketika dia diizinkan Tuhan mengalami goncangan, mengalami pencobaan yang begitu berat dalam hidupnya. Tetapi dia bisa tetap menjaga perkataannya, saudara. Ayub, hamba Tuhan yang saleh, ya. Dikatakan Ayub adalah hamba Tuhan yang saleh. Dia bukan orang jahat, tetapi dia adalah orang yang saleh di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan pada saat itu segala sesuatu miliknya itu musnah, saudara. Harta bendanya, dia bukan orang miskin. Dia orang yang sangat kaya dikatakan. Harta kekayaannya semua habis. Ternaknya habis. Ya, hewan peliharaannya semua habis. Dan pada saat itu seketika itu juga loh, Ayub mengalami anak-anaknya mati semua. Tetapi apa yang diucapkan oleh Ayub? Kita baca ya, dari Ayub 1 ayat ke-21 sampai 22 ya. Ayat 21 sampai 22 Ayub 1. Dikatakan demikian firman Tuhan. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu dikatakan Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Tidak sampai di situ. Bahkan selanjutnya Ayub diizinkan Tuhan itu mengalami sakit, ya. Kesehatannya dicobai oleh iblis. Dan apa yang terjadi? Dia sampai harus menggaruk tubuhnya dengan beling. Istrinya yang harusnya menjadi penopang baginya, yang harusnya menguatkan Ayub ketika dia mengalami kesengsaraan yang begitu hebat. Apa yang dilakukan oleh istrinya? Istrinya bahkan mencela Ayub. Dia mengutuki untuk mengatakan kepada Ayub, kenapa engkau tidak mengutuki Allahmu? Tetapi apa respon Ayub? Di sini dikatakan dari Ayub 2. Kita baca ya. Dari Ayub 2 ayat 9 dan 10. Dikatakan firman Tuhan, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu sekali lagi, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, apakah kita sudah mengalami sengsara seperti Ayub dalam hidup kita hari-hari ini?
Kita harus belajar dari Ayub. Banyak tetap mengucap syukur, tetap memuliakan Allah, memuliakan Tuhan. Walaupun sehari-hari ini kita sedang dalam kesesakan, saudara. Mungkin kita sedang dalam keadaan terhimpit. Mungkin kita dalam keadaan yang gak baik. Tapi ini yang diminta Allah. Untuk tetap menaikkan ucapan syukur kita dalam segala sesuatu. Hari-hari ini, dalam masa penantian ini, saudara dan saya, Tuhan mau ajarkan untuk kita mau tetap dalam ketaatan. Untuk kita mau tetap menguasai hawa nafsu kita. Dan kita mau tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Di balik semuanya ini, saudara, sebenarnya ada tujuan Tuhan. Apa? Pada akhirnya, Tuhan itu mau supaya semakin banyak umat manusia bertobat, merendahkan diri di hadapan Tuhan, berbalik dari jalan yang jahat. Supaya Tuhan memulihkan bumi ini. Juga di Indonesia kita. Supaya Tuhan memulihkan negeri kita. Indonesia tercinta. Saudara, kalau saya lihat beberapa bulan lalu, saya baca di berita. Apa yang terjadi hari-hari ini, saudara? Ketika masa belum pulih. Ketika pandemi masih begitu luar biasa. Ini kejadiannya di Paris. Saya baca beritanya di Perancis. Walau dikatakan dari judulnya, walaupun tingkat COVID-19 masih tinggi, masyarakat Perancis begitu sibuk dengan party. Klub malam tetap buka, penuh setiap malam. Apakah ini sudah terjadi pertobatan? Saya percaya, saudara, Tuhan itu melihat dari sorga. Apa yang dilakukan, apa respon umat manusia ketika dia mengizinkan tulah pandemi COVID-19 ini turun atas bumi. Ketika belum ada pertobatan, saya percaya Tuhan masih menantikan pertolongan itu dilepaskan. Oleh karena itu, pesan Tuhan hari-hari ini untuk kita bersembunyi barang sesaat, itu karena dia melihat masih ada anak-anak Tuhan yang begitu setia mencari wajah Tuhan. Saya berdoa di tempat ini, saudara dan saya masuk dalam bagian kelompok ini. Amin. Kita tetap merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Saya percaya perkenanan Tuhan itu pasti akan turun atas saudara dan saya. Amin. Saya akan tutup dengan kesaksian, saudara. Beberapa saat lalu ya, tepatnya bulan lalu kurang lebih, itu laptop anak saya, Karen, itu mengalami rusak, teman-teman. Ya, pada saat dia kuliah, dia mengerjakan tugas, ya, itu dia bilang kepada saya, "Pi, ini laptop Karen kenapa ya? Kok beberapa menit, nggak lama, 5 menit, itu nge-restart sendiri, saudara. Sehingga Karen nggak bisa mengerjakan tugas, nggak bisa pakai laptop itu untuk kuliah, untuk mengerjakan tugas kuliahnya, itu nggak bisa. Ya. Dan touch bar-nya itu di laptopnya itu juga mati. Tidak bisa berguna lagi, tidak bisa berfungsi lagi. Akhirnya kita bawa pada keesokan harinya tuh kita sama-sama kita coba bawa ke Ratu Plaza. Ya, kita bawa ke iBox dan di situ iBox katakan, "Oh, tempat servis kami bukan di sini, Pak, tetapi ada di Menteng, yang di Menteng. Itu adalah service center untuk iBox-nya." Lalu kalau dikatakan kalau mau Bapak coba aja di bawah ada service center yang lainnya untuk MacBook ya, untuk laptop Apple MacBook Pro. Dan ketika saya kita bawa ke bawah, ini bukan authorized sebenarnya. Kalau iBox tuh lebih dia tuh reseller premium ya, authorized juga, termasuk authorized untuk di Indonesia, walaupun bukan merupakan Apple Indonesia ya, karena Apple belum masuk ke sini. Nah, kita bawa ke toko yang di bawah. Dikatakan, "Pak, ini mesti dilihat dulu, garansinya masih ada apa enggak?" Lalu dicek, nggak lama dilihat, wah ini udah lewat, Pak. Pada bulan Juli kemarin, baru 2 bulan yang lalu. Baru 2 bulan yang lalu, udah expired untuk garansinya, Pak. Kalau mau untuk pastinya, kita harus buka dulu, dibongkar. Tetapi garansinya ini semua seal-nya dibuka dan label garansinya itu pasti sudah rusak. Nah,
Lalu mereka menyarankan, baiknya sih coba aja bawa ke iBox yang di Menteng. Mungkin mereka masih bisa terima, ya, ada toleransi, karena baru lewat 2 bulan. Singkat cerita, lalu kita nggak langsung bawa ke iBox, kita bawa ke tempat lain di Kemang. Dan sampai di sana dulu diperiksa, ya kurang lebih sama yang dikatakan di Ratu Plaza, ini kurang lebih mungkin ini logic board-nya, Pak. Ya, touch bar-nya mati mungkin karena dari logic board-nya, main board-nya ini yang rusak. Tetapi ini juga harus dibongkar, Pak. Kalau nggak bisa rusak, harus dibongkar untuk memastikannya. Dan segelnya ini pasti rusak, Pak. Baiknya sih, menurut saya, kata yang tukang servis di Kemang itu, baiknya Bapak coba aja. Bahwa kemarin customer dia ada juga yang demikian halnya, laptopnya rusak, sama juga kerusakannya dia bawa ke iBox yang di Menteng, itu mereka dapat toleransi baru lewat nggak berapa lama. Oh gitu, jadi kita coba. Pada keesokan harinya kita bawa ke Menteng. Dan pada saat kita di sana, kita bilang, Pak ini bisa nggak coba dicek apa rusaknya, dan ini kan baru lewat 2 bulan, apakah ada kompensasi, ada toleransi dari iBox. Oh, setelah dicek, dia katakan, nggak bisa, ini sudah lewat 2 bulan, dan tidak ada perpanjangan garansi. Ya, jadi ini kalau mau servis ditinggal, dan untuk spare part-nya pun itu harus order, Pak, kurang lebih 1 bulan karena nggak ready di sini. Mereka harus order ke Singapura atau Malaysia, di mana yang paling dekat dari Indonesia yang ready untuk order parts-nya dan baru bisa dipasang. Dan juga ini harus di backup datanya dulu, Pak, baru kita bisa servis. Nah, saya tuh sempat ngomong, bisa nggak tolong di backupin? Oh, nggak, kita nggak bisa, kita nggak terima backup data. Memang itu ketentuan dari pusatnya, bahwa kita tidak boleh membantu customer untuk membackup data yang ada di laptop. Oke, akhirnya kita pulang kembali ke rumah, ya. Kita bawa kita kembali pulang, kita mau coba backup, tapi nggak bisa. Karena apa? Karena setiap berapa menit sekali itu restart kembali. Jadi baru backup sedikit, itu kembali ngulang. Nggak bisa. Akhirnya kita bawa. Besok ya ke FX, ke salah satu tempat service center. Bukan dari Apple. Tetapi ini adalah yang trusted katanya. Karen dengar dikasih tahu dari teman-temannya. Oke, kita bawa ke sana. Nah, sampai di sana, pada saat dicek, dikatakan, iya Pak, ini kemungkinan dari logic board-nya. Dan ini kita punya teknisi, itu baru ready bisa akhir bulan. Itu pada waktu itu kita awal September bawa ya. Akhir bulan itu pun juga bisa 3-4 bulan pengerjaannya, Pak. Wah, kita berpikir, wah lama sekali ya ini ya. Bagaimana nih? Ya kalau mau, paling nanti Bapak akhir bulan bawa lagi laptopnya, baru kita terima. Sekarang mendingan di backup dulu datanya, baru disiapkan, nanti baru akhir bulan datang lagi bawa laptopnya supaya ditinggal di sini. Akhirnya kita beli external hard disk. Kita mau backup dulu di situ, ya. Kita bawa pulang. Tetapi ya itu, ternyata masih nggak bisa juga, karena ya hal demikian yang mati terus tiap berapa menit. Akhirnya besokannya lagi, beberapa hari lagi, atau besoknya kita bawa lagi, minta tolong. Kita mau minta tolong ke tempat service center itu yang di FX, itu kan bukan iBox. Mungkin mereka bisa bantu. Nah, lalu kita tanya juga, biayanya kurang lebih berapa, Pak? Dan juga ini diganti parts-nya atau bagaimana? Dan mereka jelaskan bahwa ini enggak, kita enggak ganti. Kita hanya service doang, Pak. Ini hanya di service parts-nya. Kita enggak diganti. Kalau diganti bisa 3 kali lipat harganya. Bisa 2 kali lipat, sampai 3 kali lipat harganya. Itu pun juga kurang lebih, saudara. Dari iBox sampai yang di FX, itu kurang lebih memang berkisarnya 7-8 juta untuk logic bar-nya, untuk logic board-nya. Ya, akhirnya kita berpikir menimbang-nimbang semua. Dan pada akhirnya sebelum kita kembali, kita belum balik, mereka pada saat dibantu pun untuk backup data ke hard disk, external hard disk, mereka nggak sanggup yang di FX ini. Mereka nggak bisa, karena begitu lagi, terulang lagi, restart lagi. Akhirnya mereka kasih tahu, Pak, ini coba aja mendingan. Bapak hubungi Apple Care.
Apple Care, coba siapa tahu, ini kan baru 2 bulan Pak lewatnya, mereka bisa bantu. Ya. Jadi bukan iBox, ini Apple Care yang bukan di Indonesia, tetapi di luar negeri. Akhirnya kita kembali, balik, kita pulang, dan kita coba telepon, kita hubungi Apple Care. Kita hubungi Apple Care, nah, Ci Anita telepon coba, tapi Apple Care itu bilang, wah kita nggak bisa janji. Ya, kita nggak bisa janji untuk bisa bantu, karena ini udah expired, ya, untuk garansinya. Kita nggak bisa janji, paling kalau mau kita ajukan coba dari pimpinan, dari manajemen, siapa tahu mereka, apa yang bisa mereka bantu, mereka nanti akan info, akan memberikan feedback kepada kita. Oke kalau gitu, nah Ibu disuruh kirim email dulu aja ya ke Ci Anita, dia bilang, coba kirim email ke Apple Care mengenai hal ini, kerusakan, baru pakai 1 tahun. Lalu Karen email, setelah email, nah pada beberapa saat kemudian mereka tuh respon, dia katakan bahwa ini kita nggak janji, tapi coba bawa lagi ke iBox, karena kita bilang, iya kemarin ini kita di info iBox katanya untuk hubungi ke Apple Care, siapa tahu bisa dibantu. Lalu mereka bilang, coba bawa ke iBox untuk diberikan service report-nya, untuk di-email ke Apple Care. Nah, saudara, pada saat di-email, semuanya sudah di-email, ya, kita ke iBox lagi, pada akhirnya di-email, service report-nya ke Apple Care, dan keluarlah service report itu. Service report itu, hasilnya luar biasa, saudara. Bukannya 8 juta lagi, tetapi 24 juta. Dan Apple Care bilang pada saat kemarin bahwa ini belum tentu kami bisa bantu. Karena apa? Karena garansinya sudah lewat. Ya, 24 juta, dan kerusakannya bukan hanya logic board, saudara. Tetapi ada finger yang buat finger ID, juga touch bar-nya. Itu ada 3 komponen yang semuanya nilainya itu 24 juta. Di situ kami, saya, Ci Anita, Karen, ya, kita memang shock dengernya. Ya iyalah, dari 8 kok malah ini menjadi 24. Seakan-akan keadaannya makin memburuk, makin nggak baik kita mendengar kabar-kabar belakangannya. Ya, tetapi kita doa, saudara. Kita hanya bisa berdoa. Saya bilang, yuk ke Karen, saya, Ci Anita, kita bilang, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil, Karen. Kita doa, kita minta perkenanan Tuhan. Saya percaya, kita percaya Tuhan pasti mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita doakan untuk laptop ini. Karen juga berdoa, minta biar laptopnya bisa berfungsi kembali, diberikan juga hati yang lemah lembut kepada Apple Care yang kita doakan untuk laptop ini. Dan beberapa hari, saudara, apa yang terjadi? Dari Apple Care, mereka menghubungi, mereka menelpon Karen. Dikatakan, kita udah terima service report-nya, ya, udah kirimkan ke Karen, dan untuk win-win solution-nya dikatakan, gimana kalau Ibu, ya, dia memanggil Karen Ibu, kalau Ibu, dia orang Malaysia, saudara, kalau Ibu membayar jasanya saja, sedangkan kami menanggung semua spare part-nya. Dari 24 juta, kita diminta hanya menanggung servisnya saja, jasanya saja, sebesar kurang lebih itu 700.000 rupiah. Apakah bahkan dikatakan oleh orang Apple, oleh Apple-nya itu, Apple Care-nya itu, dia masih berkata, apakah Ibu oke dengan solusi seperti ini? Saya percaya, saudara, Tuhan mau melihat respon setiap daripada kita. Amin. Walaupun kalau saya lihat kronologi dari awal, bukan semakin baik keadaan.
Dari pertama logic board, touch bar, itu logic boardnya rusak. Bahkan dari yang 7 sampai 8 juta, pada akhirnya itu harus kalau kita mengeluarkan biaya secara keseluruhan, itu 24 juta, saudara. Kita, kalau saya lihat kronologinya dari awal sampai terakhirnya, bukan berita yang semakin baik. Mungkin sama seperti kisah Ayub, saudara. Ketika dia setia ikut Tuhan, bukan mengalami hal-hal yang baik, tetapi semakin ke belakang, itu seolah-olah semakin keadaan yang tidak baik. Segala sesuatunya dia mengalami tekanan, cobaan yang begitu berat. Tetapi Tuhan hanya mau lihat respon. Kalau saya, mungkin nggak sabar, saudara. Pada saat saya bawa ke Kemang, itu hampir saya katakan kalau memang garansi sudah habis, nggak apa-apa Pak, bongkar aja kalau gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan tuntun lewat tukang teknisi itu yang katakan, baiknya Pak bawa ke sono. Karena customer kami kemarin ini bisa Pak, diterima di iBox untuk diberikan toleransi walaupun sudah lewat beberapa lama garansinya. Kalau saya tidak mau mengikuti tuntunan Tuhan, saya katakan, nggak apa-apa Pak, bongkar aja, udah lewat garansinya. Segala sesuatunya, itu semua akan sirna. Janji Tuhan, tidak akan saya, Karen, alami. Tidak akan kami alami. Tetapi ketika kita mau terus taat, mengikuti tuntunan, harus sabar, menjalani segala tuntunan Tuhan. Tuhan melihat, sebentar lagi nak, Kairos Tuhan akan datang kepadamu. Dan ketika kita terus sabar, segala sesuatunya indah pada waktunya. Amin. Saya mau ajak saudara, saya mau ingatkan teman-teman, kalau hari-hari ini mungkin kita bosan, kita mungkin jenuh, kita mungkin melihat kok tidak ada titik terang, kita tetap masa kelam ini tidak pernah berhenti. Bahkan semakin hari, semakin lama, ini kita terus ada di dalam tekanan, dalam keadaan terhimpit. Sepertinya pertolongan Tuhan itu tidak tiba. Tapi saya mau ingatin kepada teman-teman, Allah kita bukan Allah yang menunda-nunda pertolongannya. Allah kita bukan Allah yang mengabaikan janji yang Dia sudah tetapkan atas setiap kita. Dia bukan Allah yang tidak setia. Dia tetapi adalah Allah yang setia. Amin. Kalau kita tidak mengerti hari-hari ini, jangan keluarkan kata maki-maki. Jangan keluarkan kata sungut-sungut. Jangan ucapkan kata-kata negatif. Tetapi perkatakan perkataan yang membangun. Perkatakan perkataan yang positif. Perkatakan ucapan syukur di hadapan Tuhan hari ini, saudara. Kalau kita tidak mengerti, doa kepada Tuhan. Mungkin pada awalnya, kalau kita tidak mengerti, kita katakan, ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Ketika kita nggak ngerti, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, ajar hamba-Mu mengerti segala rencanamu. Hamba tidak tahu kenapa hamba harus mengalami hal ini. Tapi berikan hikmat pengertian atas hamba-Mu, Tuhan. Hamba mau taat saja. Hamba mau setia saja, Tuhan. Dan pada akhirnya saya percaya, Kairos Tuhan itu datang. Dan kita bisa berkata, Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. Teman-teman, saya percaya hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah. Tetapi saya percaya Tuhan terus ada di dalam rancangan atas hidup kita. Dia terus berperkara. Dia terus bekerja di dalam setiap kehidupan saudara dan saya.
Amin. Untuk itu hari-hari ini, kuatkan, teguhkan hatimu, nak. Berikan terus ucapan syukur di hadapan Tuhan. Ya, jangan seperti apa? Jangan seperti 500 murid-murid. Ketika Tuhan katakan, tetap berada di Yerusalem sampai janji Bapa digenapi. Dari 500 murid-murid sebelum kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang mereka dengar secara langsung dari Tuhan, tetapi hanya 120 murid yang bertekun setia menantikan janji Bapa. Saya berdoa, kita semua masuk, termasuk seperti 120 murid-murid itu. Amin. Amin. Saya berdoa untuk teman-teman terus setia mengikuti, tekun menantikan janji Bapa. Yuk kita berdoa. Bapa, kami berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan, untuk anak-anak-Mu, kalau hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Hamba percaya ya Tuhan, mujizat-Mu itu masih ada buat anak-anak-Mu. Pertolongan-Mu itu masih ada buat anak-anak-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Kairos itu pasti akan datang pada waktunya. Kairos-Mu, waktu-Mu ya Tuhan. Kami percaya itu akan datang di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan, hamba berdoa minta ke Tuhan, belas kasihan-Mu, perkenanan-Mu Tuhan, curahkan atas anak-anak-Mu. Engkau yang melihat kebutuhan mereka. Engkau yang melihat apa yang mereka butuhkan hari ini. Engkau yang lihat apa yang mereka butuhkan, pertolongan dari tangan-Mu ya Tuhan, yang ajaib itu. Biar Tuhan, Engkau yang memberikan pertolongan kepada anak-anak-Mu Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biar Tuhan pemulihan, kesembuhan, kesehatan, berkat supranatural dicurahkan atas anak-anak-Mu saat ini di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kami mau terus Tuhan mengikuti tuntunan-Mu. Kami mau taat ya Tuhan, dengan melakukan segala tuntunan-Mu dengan tepat hari-hari ini. Sehingga kami tidak miss akan dari segala janji-janji-Mu yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Makasih ya Roh Kudus, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Haleluya, amin. Wow, dahsyat sekali Iya. Ko Robi. Itu ngingetin aku ya, Thank you. sharingnya Ko Robi itu ngingetin aku tuh sama ada salah satu khotbah tuh yang dia ngomongin tentang waiting room, dimana kayak dia menunggu untuk menantikan janji Tuhan. Seperti yang kita alamin juga sekarang, walaupun mungkin kita di perahu yang berbeda ya, tapi ini ombaknya sama gitu ya, masa pandemi ini gitu. Dan ya bener sih kata Ko Robi bilang gitu, itu sebenarnya juga ngobrolin tentang respon. Gimana sih kalau misalnya kita ngadepin hal-hal yang gak enak, terus kita tetap harus meresponnya dengan positif, yaitu ya datang sama Tuhan, minta tuntunan Tuhan, dan itu emang sangat-sangat penting. 24 jam deh itu penting, gak cuman hari Senin doang atau Selasa doang, tapi setiap hari gitu. Kalau kamu tuh dapetin apa, dari sharingnya Kak Robi? Kalau aku sih lebih kayak betul sih dalam segala sesuatu, apalagi dalam kondisi saat ini kan kadang-kadang kita sulit ya kan. Nah kadang kita nggak selalu semua keadaan itu baik memang. Cuma memang betul yang tadi di poin yang ketiga yang Ko Robi katakan, memang selalu banyak mengucap syukur sih. Itu memang dalam kondisi, ya memang itu juga ada saat aku sih yang aku alami, karena memang kondisi sulit, memang kadang-kadang memang Tuhan ajarkan untuk selalu mengucap syukur, walaupun memang ya karena di mana kita selalu mengucap syukur kan di keadaan baik terus kan, tapi Tuhan ajarkan, Tuhan pengen kayak di dalam kondisi sulit pun kita harus tetap mengucap syukur sih. Itu sih yang apa, Setuju. yang aku pelajari, yang dapat sih. Terima kasih banyak Kak Robi. Semoga Tuhan pakai semakin lebih dahsyat Kak Robi sebagai alatnya untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Untuk teman-teman mungkin pasti sangat terberkati dong sama sharingnya Kak Robi. Jadi aku mau ngajak teman-teman buat say thank you sama Kak Robi di kolom chat. Terus juga kasih reactionnya, tepuk tangan. Oke Der, kan gak mungkin nih kalau kita doang yang dapetin. Pasti teman-teman juga ada yang mau sharing. Kira-kira siapa ya Der? Mungkin kamu boleh kasih tunjuk salah satu teman kita yang akan sharing. Siapa ya? Mungkin bisa teman kita ini. Mercy, bisa? Iya, Arimbi. Iya. Oke. Boleh Kak, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Mau sharing dikit aja sih. Terima kasih juga Kak Robi udah nyampein firmannya, benar-benar menyentuh sekali.
Ya aku ngerasa mungkin ini ibadah yang Tuhan panggil untuk aku supaya aku bisa terus ingat firman-Nya, ingat bersyukur untuk selalu bersyukur di setiap situasi apapun, keadaan apapun, karena corona ini pun kita nggak ada yang tahu ya dari dulu gitu. Ya puji Tuhan masih bisa terus bernafas, masih terus bersyukur apa yang kita alami, walaupun mungkin ngerasa saat ini mungkin masih ada yang kurang, atau mungkin ngerasa aduh lelah, capek, tapi Tuhan kuatin terus. Pokoknya kita selalu taat, selalu pegang janji Dia sih, itu yang terbaik sih. Yes, setuju sekali Arimbi. Thank you. Thank you Arimbi. Oke, Der. Selanjutnya kita ke pengumuman. Oke, Yeps, boleh ini ditampilkan. dia nih. Oke, ini ada Instagram kita teman-teman. Semuanya pasti main Instagram kan di sini? Ya, aku percayalah lagi di masa pandemi gini pasti sering buka Instagram. Nah, jangan lupa juga follow Instagram kita di @ycc_gbisensi. Di sini tuh kamu akan tahu gitu update-nya setiap minggu, ibadahnya jam berapa, terus siapa yang bakal jadi pembicaranya, dan juga kita akan ngepost recap khotbah. Jadi mungkin buat teman-teman yang ketinggalan, boleh lihat dari postingan kita. Oke, selanjutnya. Pengumuman kedua itu YCSC YouTube channel. Nah, selain Instagram, kita juga punya YouTube nih. Pasti kita main YouTube juga dong kadang-kadang. Nah, teman-teman bisa buka YouTube channel kita ya di YCSC GBI Senayan City. Nah, di sini ada ini dia video tentang khotbah yang selama Sabtu ini dan Sabtu yang minggu-minggu lalunya gitu. Teman bisa buka sambil dengar-dengar, sambil bisa buka pada saat teduh ataupun pada saat apapun lah, teman-teman masih bisa buka di YouTube channel kita gitu. Next, pengumuman selanjutnya. Selain YouTube YCSC, tentunya ada juga YouTube Skeno Ministry. Nah, ini itu punya GBI Sensi. Jadi teman-teman setiap minggu aku mau imbau teman-teman buat kita ibadah bareng-bareng. Dia dimulai dari jam 10 pagi. Jadi teman-teman bisa langsung subscribe ya. Sorry. Jangan lupa like. Oke deh. Ya benar, jangan lupa like. Oke, selanjutnya. Nah, online call. Nah nih, yang ditunggu-tunggu nih. Ini online call ini seperti komunitas kecil yang ada di YCS ini. Teman-teman bisa DM di Instagram kalau misalnya teman-teman butuh call, dan disarankan wajib ikut call ya, supaya kita semua dilengkapin. Dan di sini kita sharing firman Tuhan, dan juga kita ada having fun lah bersama teman-teman yang lain gitu. Oke. Bener-bener setuju, karena kan kalau ibadah kayak gini ya kita nggak bisa kayak nggak bisa lebih akrab lah kalau misalnya kita bisa lebih dekat, lebih main game bareng ya nggak sih? Nah itu. Pokoknya kayak kalian tuh nggak sendiri lah pokoknya. Ya, wajib join call, DM ya. Next. Wow, ini dia nih. Teman-teman mungkin ada yang pengen didoain, lagi bergumul sesuatu, atau mungkin minta bantuan doanya, didukung doa, kita sangat-sangat open, kita siap banget. Kalian bisa langsung DM ke Instagram kita, atau mungkin kalian bisa chat, ini ada private chat, ke Monique Priscilia. Nanti mungkin kalian bisa lanjut lewat WhatsApp. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Next. Nah, welcome newcomers atau teman-teman yang baru hadir pada ibadah sore hari ini. Nah, teman-teman bisa scan yang ada di barcode di depan. Dan mungkin teman-teman pengerja yang lain bisa bantu lihat-lihat teman-teman yang baru, bisa chat dan say hi kepada teman-teman. Sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua. Mungkin ada yang belum ada komunitas tetap dan merasa mungkin nyaman di sini, teman-teman bisa tetap bergabung di komunitas YCSC. Oke, selanjutnya udah habis ya. Oke deh, kalau begitu teman-teman jangan kemana-mana dulu, stay dulu, kita akan doa bareng-bareng.
Aku persilahkan Kak Juan untuk memimpin doa. Koino kayaknya ya. Koino? Oh iya, Ino ya. Sorry, Kak Ino. Koino? Boleh aku persilahkan. Halo, suaraku kedengeran nggak? Kedengeran Kedengaran kok. jelas. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini, kalau Tuhan kami boleh beribadah Tuhan, meskipun secara online, tapi kami mengucap syukur Tuhan, kami bisa merasakan hadirat-Mu, kemasan kuasa-Mu Tuhan, pengurapan-Mu untuk setiap kami Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami yang boleh hadir sore hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau ada untuk setiap kami Tuhan Yesus. Biar Tuhan, terus Tuhan Kau pakai setiap kami, berkati setiap kami Tuhan. Beri kami kesehatan, kekuatan Tuhan, sukacita daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur Tuhan untuk Robi yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Bapak biar firman-Mu ini Tuhan terus boleh tertanam dalam hati kami Tuhan, berbuah dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Robi beserta dengan keluarganya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk mereka ya Tuhan, sudah boleh menjadi pastor di youth kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, biar Tuhan kekuatan daripada Tuhan, kasih-Mu, damai sejahtera, sukacita boleh ada atas Robi, Cianita, bahkan anak-anaknya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Kau pakai dia lebih dahsyat lagi Tuhan, jadi alat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan juga untuk leader kami Tuhan di Senayan City dan Emporium Pluit, Pastor Billy Tuhan Yesus. Biar Tuhan Kau pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi ya Tuhan Yesus. Biar pengurapan daripada Tuhan mengurapi pastor kami Tuhan, menguatkan pastor kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biar dalam pelayanannya, dalam kesehariannya Engkau yang berkati Tuhan, Kau yang tuntun lebih lagi Tuhan, biar hati seorang gembala boleh ada atas pastor kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan, gak cuma di jemaat youth ini Tuhan, bahkan di Senayan City dan Emporium Pluit ya Tuhan Yesus. Biar hari-hari ini Tuhan, setiap kami boleh terus melekat sama Tuhan lebih lagi ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini mungkin gak mudah untuk setiap kami terus berjuang Tuhan, hingga dengan hari, tapi kami percaya Tuhan satu hal, bahwa Tuhan gak tinggalkan setiap kami Tuhan, Kau yang kuatkan setiap kami, Kau yang angkat tangan kami, Kau yang kuatkan kaki kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biar berkat-Mu Tuhan boleh ada atas setiap kami Tuhan. Kami percaya kami gak kekurangan ya Tuhan, bahkan kami berkelebihan dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar ada hikmat terus atas setiap kami Tuhan, kekreativitasan boleh ada setiap kami Tuhan, biar hari-hari ini kami boleh bangkit ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar setiap kami boleh jadi pribadi yang semakin dewasa, pribadi yang boleh terus dibentuk sama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, kami serahkan bangsa kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya bangsa kami adalah bangsa kepunyaan-Mu Tuhan. Biar rencana dan rancangan Tuhan boleh terus digenapi atas bangsa kami. Belas kasihan-Mu, perkenanan-Mu Tuhan terus ada atas Indonesia ya Tuhan Yesus. Kami berdoa khusus untuk pemerintahan kami Tuhan. Pemerintah Indonesia, kami percaya mereka adalah pilihan-pilihan-Mu ya Tuhan Yesus, adalah orang yang bijak dan cakap Tuhan, untuk membawa Indonesia semakin lebih baik lagi ya Tuhan Yesus. Terus tambahkan hikmat, kebijaksanaan, kekuatan Tuhan untuk setiap orang yang ada dalam pemerintahan kami Tuhan. Kalau yang takut akan Tuhan boleh ada atas setiap mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biar pemerintahan kami boleh jadi pemerintahan yang transparan ya Tuhan. Pemerintahan yang bersih Tuhan Yesus, biar hal-hal yang gak baik, hal-hal yang gak berkenan Tuhan boleh singkapkan di dalam nama Yesus. Setiap roh yang gak berasal daripada Tuhan, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, biar hanya orang-orang yang benar yang boleh berdiri dalam bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih, berkati Presiden, Wakil Presiden, pemerintahan yang ada dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kami percaya bukan hal mudah untuk setiap mereka memimpin kami Tuhan Yesus, tapi kami percaya roh Tuhan ada dan bekerja atas mereka ya Tuhan. Biar hikmat-Mu lebih lagi Tuhan, boleh Kau tambah-tambahkan atas mereka ya Tuhan Yesus. Biar Tuhan boleh ikut campur tangan Tuhan, dalam setiap pengambilan keputusan. Setiap keputusan adalah keputusan yang terbaik ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan saat-saat ini Tuhan, di mana kami mengalami pandemi COVID-19 Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biar negara kami boleh dipulihkan, dilepaskan dari virus COVID ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami berkatakan kesembuhan, pemulihan, kelepasan ada atas bangsa kami ya Tuhan. Bangsa kami boleh dipulihkan dari virus COVID-19 ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap tim medis, setiap tim-tim yang bekerja Tuhan, kekuatan, kesehatan sempurna, kekuatan yang ekstra boleh ada atas mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, biar bangsa kami, bahkan seluruh dunia boleh dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan. Biar Tuhan
Kau yang berkati setiap kami Tuhan Yesus, biar kami yang bekerja, kami yang sekolah, kami yang kuliah, Tuhan yang pimpin, Tuhan tentu setiap kami, biar kami boleh berhasil ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, sebelum kami pulang kami rindu untuk menerima berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Mari seluruh umat yang dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan, pertolongan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita semua mulai sore hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita semua di awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Mari kita yang sudah berkati dan percaya sama-sama katakan, amin. Happy Saturday guys, semua ya. Thank you udah join ya teman-teman semua. Ya, saya percaya Tuhan terus ada di tengah-tengah saudara, di tengah teman-teman semua, ya. Pemeliharaan Tuhan sempurna buat teman-teman semua, ya. Oke, God bless semua ya. Saya langsung pamit ya. God bless. God bless you, Robi. Ya, thank you. Syukur Robi. Thank you. Thank you Korobit. Thank you ya semua ya. God bless ya. See you sampai minggu depan ya. Thank you, Robi. Thank you semuanya. Minggu depan ajak lagi teman-temannya ya. Oh. Mungkin masih ada yang mau ngobrol, boleh stay di sini. Itu kayaknya Kak Noel mau ngobrol tuh. Iya, kelihatan. Halo Kak Noel. Aduh, Noel. Atau kalau doa. Kalau nyebut